Angin bertiup sepoi-sepoi, rambut indah Rengganis bergoyang ke kanan dan kiri dengan lincahnya. Dokter muda itu duduk termenung di kursi taman yang bercat putih, bertundung rimbunnya dedaunan mangga harum, manis tepat di sisi kanan bangunan puskes desa Pringjaya, tempat tugas yang telah ditinggalkannya beberapa waktu lalu. Jemari indah Rengganis tanpa sadar memutar-mutar handphone yang selalu tak bersinyal jika telah berada di desa ini. Selain akses jalan yang buruk, sinyal pemancar telepon pun belum berfungsi. Jadi untuk menghubungi keluar di desa, masyarakat biasanya menggunakan telepon satelit yang hanya dimiliki beberapa keluarga saja. Mata bening Rengganis menatap jauh ke depan, bunga sepatu berwarna merah mata tampak rimbun. Beberapa kumbang hilir mudik di dekatnya. Gadis cantik itu tersenyum. Tempat ini adalah spot terbaik di puskesmas saat ia ingin sedikit menghilangkan penat setelah bekerja selama ini. Biasanya Astuti akan menyusulnya saat tahu Rengganis berada di tempat favoritnya ini. Ikut termenung atau sesekali bersenandung lagu-lagu era 90-an. Rengganis benar-benar merindukan gadis lugu itu. Dicari-cari ternyata di sini. Fatan tersenyum setelah berhasil menemukan orang yang dicarinya sejak tadi. Hei, apa kabarmu? Rengganis tampak semeringah dapat bersuara dengan teman lama yang tak pernah diduganya dapat berjumpa di tempat ini. Aku baik-baik saja. Setelah jatuh bangun menata hati, Fatan tertawa canggung. Menata hati? Pada apa? Rengganis penasaran. Padamu? Pada aku? Rengganis menunjuk dirinya sendiri. Dokter muda itu tertawa. Rengganis yang berdiri di depan Fata saat ini bukan lagi Rengganis lugu yang dulu tak pernah bisa membaca perasaan Fatan yang sebenarnya pada dirinya. Sering ketemu dengan teman-teman yang lain? Tanya Rengganis mengalihkan pembicaraan. Beberapa kali sempat bertemu dengan Anur. Wajah Fatan seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Anur? Temanmu yang pandai meniru suara artis-artis itu? Mata Rengganis membulat. Tatapan mata indah itu yang selalu membuat Fatan rindu tanah air. Meski telah mengarungi berapa samudra dan menyinggahi banyak kota, Fatan tak pernah bisa lari dari kepakan sayap cinta milik gadis berambut hitam tergurai di hadapannya ini. Bukan tak pernah Fatan mencoba membuka hati pada kaum hawa lainnya, namun semua berakhir sama. Hubungan biasa tanpa isi yang tak dapat kekal, hanya sebatas kaguman sesaat yang mulai sirna oleh hembusan angin. Dulu semasa SMA, Fatan pernah menjalin hubungan asmara dengan Faisya atas usul Farel. Awalnya hanya ingin membuat Rengganis cemburu, namun sayang, Rengganis tak pernah menunjukkan kekesalannya atas hubungan mereka. Bahkan dengan lantang dan penuh sukacita Rengganis memberikan ucapan selamat pada Faisya yang kala itu baru saja resmi menjadi pacar Fatan. Fatan ingat betul kejadian saat itu. Rengganis mengulurkan tangannya tanpa beban menjabat tangan Faisya di muka kelas dengan segala kepolosannya. Fatan hanya mampu mengumpat sebal dari bangku belakang melihat semua itu. Rengganis yang mereka duga akan marah besar mengetahui hubungan Fatan dan Faisya malah terlihat cuek dan tak terpengaruh apa-apa. Sejak saat itu, Fatan sadar Rengganis memang tak memiliki perasaan khusus pada dirinya. Fatan mundur teratur, tak lagi berniat mengungkapkan perasaannya. Hubungan yang dijalin bersama Faisya menjadi semakin hambar. Usia jalinan itu pun hanya seumur jagung. Tak cukup sesasi mereka mempertahankan komitmen untuk dapat bersama. Kejenuhan Fatan atas sikap Faisya yang posesif dan egois membuat Fatan menjadi uring-uringan dan malas sekolah. Nilai dan prestasi Fatan pun menurun drastis. Laki-laki itu terlihat sangat frustasi. Namun syukurlah, Fatan segera bangkit. Menjelang ujian nasional, semangat belajar Fatan kembali membaik. Ia dapat mengejar ketertinggalannya dan pada akhirnya, Fatan mampu menyelesaikan semua tugas dan soal ujian dengan hasil yang memuaskan, meski takkan pernah bisa melampaui nilai milik Rengganis. Ayo, sekarang ceritakan padaku, di mana kamu menyelesaikan kuliah kedokteranmu, Fatan? Aku benar-benar kehilangan kabarmu setelah acara prom naik angkatan kita waktu itu. Rengganis begitu bersemangat. Aku menyelesaikan kuliahku di Swiss, Re. Fatan gemas melihat ekspresi wajah Rengganis yang menunjukkan rasa keingintahuannya. Oh iya? Keren. Karolinska Institute. Fatan mengangguk membenarkan. Luar biasa. Mulai sekarang aku akan belajar banyak darimu. Naluri belajar Rengganis tiba-tiba bangkit. Aku ini adik tingkatmu. Aku masuk fakultas kedokteran 1 tahun di bawahmu, Rengganis. 1 tahun aku mempersiapkan diri untuk dapat diterima di sana. Harusnya aku yang banyak belajar darimu. Fatan terlihat sungguh-sungguh. Oh, no, nggak masalah. Siapa yang senior, pokoknya aku akan banyak bertanya padamu mulai sekarang. Jangan malas mengangkat teleponku ya. Awas kalau tidak mau, ancam Rengganis. Aku akan sangat senang menerima teleponmu. Hati Fatan berbunga-bunga. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya sejak lama.
Aku senang kamu ada di sini. Wajah Rengganis tiba-tiba terlihat melau. Jangan bersedih, jika berat tak perlu diingat dan diceritakan kembali. Aku tahu semua ceritamu di sini. Fatan memandang Rengganis penuh iba. Kamu pasti mengorek semua ceritaku kan? Ah, ternyata jiwa pesaingmu masih ada. Rengganis memaksakan diri untuk tertawa. Pesaing? Aku? Fatan tampak kaget dinyatakan pesaing oleh Rengganis. Kamu benci banget sama aku karena selalu mengalahkanmu kan? Haha, Rengganis, kamu salah. Aku selalu ikut bahagia dan bangga atas kemenanganmu. Seandainya kamu meminta, aku bakal rela menyerahkan semua yang aku punya dan aku bisa bantu untukmu. Fatan berkata jujur, wajah Rengganis berubah menjadi merah padam. Haha, lucu. Rengganis pura-pura marah. Fatan tertawa mendengar tawa renyah Fatan. Gadis cantik itu pun ikut tertawa. Kamu pasti dengar semua dari Sheila, orang yang kamu anggap teman baik kan? Rengganis tersenyum getir. Ya, aku menganggapnya lebih dari saudara, tapi dia menusukku dari belakang. Tapi itu dulu, aku tak pernah menaruh dendam padanya. Bagiku dia tetap sahabat terbaik. Rengganis mengingat kejadian terakhir yang dilakukan Sheila padanya. Hari itu hari spesial untuk para pelajar SMA Nusa Bangsa. Prom night digelar dengan sangat meriah. Semua siswa-siswi hadir menggunakan pakaian terbaik mereka. Rengganis datang dengan gaun teranggun keluaran butik Mami, dibuat khusus oleh desainer ternama yang merupakan kolega Mami. Gaun panjang berwarna ungu dengan kerut dan detail cantik di bagian dada, serta taburan Swarovski yang membuatnya menjadi sangat elegan, sangat cocok dikenakan Rengganis yang berkulit putih dan tubuh tinggi ideal. Saat asik bersenda gurau bersama teman-teman lain, Bik Wudah, penjaga kantin sekolah, masuk ke dalam gedung mengenakan gaun yang sama persis dengan yang dikenakan Rengganis. Betapa kagetnya semua orang yang hadir. Baju Rengganis yang sangat indah dan terlihat mahal tiba-tiba menjadi gaun paling memalukan malam ini. Sheila tertawa puas. Kejadian ini bukanlah suatu kebetulan. Jauh-jauh hari Sheila telah mempersiapkan matang-matang. Menjadi teman dekat Rengganis membawa keberuntungan tersendiri buatnya. Dengan mudah ia datang ke butik Mami dan bertanya langsung gaun apa yang akan dikenakan Rengganis untuk pesta prom night mereka. Setelah mengetahuinya, Sheila sengaja membeli bahan yang harganya jauh dari milik Rengganis dan menduplikatnya. Bik Wudah diberi imbalan agar mau mengenakan gaun itu ke pesta malam ini. Sheila tak sabar ingin melihat reaksi yang diberikan Rengganis. Tapi lagi-lagi rencana Sheila harus buyar. Ia tak berhasil membuat gadis cantik itu berlari meninggalkan acara dengan rasa malu dan air mata yang jatuh berderai-derai. Sangat santai Rengganis menyikapi semua yang terjadi dengan kepala dingin. Digandengnya Bik Wudah dan diajaknya menari di lantai dansa. Semua kagum atas kekonyolan itu. Rengganis dengan wajah tanpa beban menikmati semua. Suasana yang semula kaku kini berubah menjadi sesuatu yang luar biasa meriah. Beberapa kali Rengganis meminta rekannya mengabadikan penampilan mereka berdua di dalam bidikan kamera mahalnya. Kamu gak malu, Rengganis? Tiba-tiba Sheila maju ke tengah lantai dansa, berkata dengan sangat ketus dan tajam. Enggak kok, Shil, ini keren. Rengganis masih asik bergoyang. Perempuan gak tahu malu, berhentilah berpura-pura, Re. Kamu malu kan sebenarnya? Sheila menarik lengan Rengganis mencoba menghentikannya berjoget. Semua mata memandang mereka. Semua ingin tahu apa yang terjadi. Katanya anak jutawan, pakai baju 50-an ribu. Hahaha, kamu memalukan, Re. Kalau kamu gak malu, maka aku yang malu berteman denganmu. Hardik Sheila lagi. Aku gak tahu apa yang kamu katakan, Shil, tapi bagiku gak masalah berapapun harga pakaian yang kita kenakan. Toh yang membuat indah itu bukan merek atau harga, tapi hati si pemakainya. Semua bertepuk tangan mendengar penjelasan Rengganis. Sheila semakin jengkel melihat semua orang seperti membela Rengganis. Niatnya yang ingin membuat sahabatnya itu malu malah berubah arah. Sheila telah menjadikan Rengganis sosok selebriti berhati mulia di acara yang diadakan sekolah untuk perpisahan mereka. Sheila keluar ruangan dengan wajah penuh kebencian. Telepon genggam Sheila berdering puluhan kali, tak ada niat Sheila untuk mengangkat Rengganis, wanita yang selalu ingin dijatuhkannya. Ada apa? Akhirnya Sheila mengangkat gawainya. Sejak pulang dari prom night, Rengganis telah berkali-kali mencoba menghubungi Sheila. Shil, apa salahku? Kok kamu gak mau angkat telepon dariku? Tanya Rengganis polos. Pakai tanya lagi, jawab Sheila jengkel. Aku benar-benar gak tahu. Aku benci melihatmu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu selalu menjadi kesayangan semua orang. Sementara aku harus selalu cukup puas menjadi bayang-bayangmu saja. Sheila menghempaskan tubuhnya di atas kasur empuk tempat tidurnya. Aku mohon lihat keluar jendela sebentar, Shil, pinta Rengganis. Dengan malas Sheila sedikit membuka gorden jendela kamar. Tangan Sheila menutup mulut. Betapa terkejutnya ia.
Rengganis berdiri di pintu gerbang bersama teman-teman sekelas, membawa kue tar dan balon-balon cantik bertuliskan selamat ulang tahun Sheila. Sheila berlari menuruni anak tangga dengan tergopoh-gopoh yang membuka pintu rumahnya. Ada apa, Sheila? Malam-malam lari-lari seperti anak kecil saja. Adikmu sudah tidur semua, nanti mereka terbangun. Mama masih banyak kerjaan ini. Mama mengoceh dari dalam kamar kerjanya. Sheila hanya menoleh sebentar, tak peduli dengan amarah Mama. Gadis itu meneruskan langkahnya membuka pintu rumah. Gerbang pagar rumah Sheila terbuka. Kembang api besar meletus penuh warna di langit malam. Gadis itu berlari tanpa alas kaki menuju Rengganis. Dipeluknya sahabat yang selalu dicuranginya itu. Tangis penyesalannya berpadu dengan rasa malu. Selamat ulang tahun, Sheila. Rengganis membisikkan ucapan itu di telinga Sheila. Maafkan aku, Rengganis. Aku salah. Aku selalu jahat, tapi kamu tak pernah berusaha membalasnya. Tangis Sheila menjadi-jadi. Aku tahu semua yang kamu lakukan padaku, tapi aku ikhlas. Asal kamu merasa lebih baik setelah melakukan semua itu padaku. Aku gak mau kehilangan sahabat sepertimu, Sheila. Rengganis tersenyum, tangannya mengusap-usap punggung Sheila yang masih tergugu dalam tangisnya. Penuh sesak rasa hati Sheila. Perbuatan buruk yang selama ini dilakukannya ternyata telah diketahui Rengganis, tapi gadis itu tak pernah sekalipun membalas atau sekedar mengadukannya pada guru. Rengganis sangat baik hati dengan penyimpan semua kebusukan Sheila. Gadis itu berharap suatu hari Sheila paham betapa Rengganis menyayanginya. Selamat ulang tahun, Nak. Mama minta maaf tak ingat ulang tahun Sheila. Mama memeluk tubuh putrinya dengan erat. Penyesalan pun datang dari sudut mata Mama. Wanita paruh baya yang harus menjadi ibu sekaligus ayah itu menyadari kesalahannya selama ini yang selalu mengabaikan putri sulungnya itu. Kesibukannya mencari nafkah untuk mencukupi ke semua kebutuhan hidup dan ditambah lagi harus mengatur jalannya rumah tangga membuatnya lalai tentang kasih sayang yang seharusnya diberikan pada Sheila, putrinya yang kini beranjak dewasa. Sheila dan Mama saling berpelukan, menangis melepaskan penyesalan atas waktu yang tak bisa mereka putar kembali. Rengganis dan teman-teman hanya terdiam dalam haru. Mereka ikut menjadi saksi momen-momen mengharukan keluarga Sheila. Maafkan Sheila ya. Sheila menyalami semua teman-teman setelah puas menangis dalam pelukan Mama. Mereka semua mengangguk dan menerkap Sheila penuh kasih. Rengganis memandangi semua. Tangannya menyeka air mata yang keluar dari sudut mata indahnya. Gadis berjiwa besar itu telah mengatur surprise kecil ini untuk Sheila dari jauh-jauh hari. Meski awalnya terasa sulit, akhirnya ia mampu membuatnya menjadi ulang tahun terindah yang tak akan bisa dilupakan Sheila seumur hidup. Mulanya banyak dari mereka menolak ide Rengganis untuk datang ke rumah Sheila. Namun gadis cantik itu tak mudah menyerah. Dengan segala cara, akhirnya ia bisa membujuk semua untuk ikut bergabung malam ini, membuat Sheila menyadari kekeliruannya selama ini. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.